Mulai tertariknya saya bikin mesin itu setelah jadi engineering itu. Kok orang bisa bikin, kenapa saya nggak bisa bikin? Nah, mulai kita belajar ya, karena setiap mesin itu kan ada instruction manualnya, ada spek-speknya itu semua ada di sana. Nah, dari sana kita pelajarin sampai sedetail-detailnya, baru kita mulai mencoba rancang bangun. Artinya ya kita coba-coba. Kalau biasanya coba-coba kan banyak gagalnya daripada hasilnya. Tapi terus kita coba akhirnya berhasil bikin. Nah, dengan praktek itu kita butuh modal, karena modal itu waktu masih merantau kan sama sekali nggak punya uang ya. Terus saya berusaha untuk menjual kalung istri untuk beli peralatan ya, termasuk beli bahan baku untuk bikin sesuatu kan butuh dana juga. Nah, dari sanalah kita mulai berjalan ya, dengan modal yang ala kadarnya gitu sampai sekarang ya. Terus kita kembangin. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugianto, asal dari Kebumen. Saya merantau ke Jakarta dari tahun 1970-an. Di Jakarta ikut paman ya. Setelah ikut paman, karena nggak ada pekerjaan, pertama malah jualan rokok ya. Jualan rokok di terminal, kira-kira dapat 1 tahun. Terus dari sana kerja di perusahaan mebel kurang lebih 5 tahun. Dari sana pindah kerja lagi ke perusahaan plastik di daerah Pluit, sekitar ada 4 tahun di sana. Terus pindah lagi ke dari mebel-mebel, kursi-kursi lipat gitu ya. Dari sana berapa tahun kerja, ada 3 tahunan ya. Terus pindah kerja lagi ke otomotif. Tahun itu kan masih mobil kijang doyok ya. Kerja di sana ada 5 tahun. Pindah lagi kerja ke pabrik kapal di Pakin, Pasar Ikan. Ada berapa tahun di sana. Nah, dari sana pindah kerja lagi ke perusahaan roasting mesin. Jadi ya aslinya dari Jerman. Pertama di Indonesia itu dari tahun 85 itu yang mereknya Probat. Itu awal mula kita mulai bekerja jadi engineering, jadi mesin dari Probat itu datangnya masih part ya. Sambil di Jakarta di tempat pemesannya kita erection sampai mesin jalan. Mulai tertariknya saya bikin mesin itu setelah jadi engineering itu. Kok orang bisa bikin, kenapa saya nggak bisa bikin? Nah, mulai kita belajar ya, karena setiap mesin itu kan ada instruction manualnya, ada spek-speknya itu semua ada di sana. Nah, dari sana kita pelajarin sampai sedetail-detailnya, baru kita mulai mencoba rancang bangun. Artinya ya kita coba-coba. Kalau biasanya coba-coba kan banyak gagalnya daripada hasilnya. Tapi terus kita coba akhirnya berhasil bikin. Awal mula bikin yang 1 kilo, modelnya nggak kayak yang sekarang dilihat. Dulu beda mesinnya. Yang asli dari Probatnya masih simple banget, belum kayak sekarang udah modern ya. Nah, dari sana mulai kita kembangin, belajar lagi, terus dari spek-spek itulah kita convert sampai berhasil jadi. Mulai kita kembangin lebih modern lagi. Nah, sebelum merantau basic saya itu SLP ya, kalau dulu ST ya, sekolah teknik, setara dengan SMP sekarang.
tahun 70 itu sekolah teknik ya, namanya masih permulaan kan, otomatis ilmunya masih dangkal ya, masih teori-teori gitu. Nah, untuk memperdalam itu referensinya dari buku-buku, karena kita seneng baca, ya udah huntingnya ke tukang loak, cari buku-buku yang ada manfaatnya, kita beli, kita pelajarin, kita terus wujudkan gitu melalui ya praktek. Nah, dengan praktek itu kita butuh modal, karena modal itu waktu masih merantau kan sama sekali nggak punya uang ya. Terus saya berusaha untuk menjual kalung istri untuk beli peralatan, ya termasuk beli bahan baku untuk bikin sesuatu kan butuh dana juga. Nah, dari sanalah kita mulai berjalan ya, dengan modal yang ala kadarnya gitu. Sampai sekarang ya terus kita kembangin. Cuma ya karena kita bikin mesin itu kan nggak punya brand. Sekalipun dibikin dengan bahan baku yang bagus, tetap aja harganya juga beda dengan harga yang punya brand. Termasuk kayak Probat, itu kan brandnya ada. Sekalipun kualitasnya sama ya. Sebenarnya ini bukan pilihan, karena latar belakang saya banyak. Kebetulan mesin roasting itu lagi in. Basic saya itu banyak, ada otomotif, ada fabrikasi alat-alat lilin, ada kayu lapis, ada pasteurized susu. Kita mengerjakan semua itu. Jadi saya bisa bikin untuk pasteurized susu ya dari bahan baku sampai jadi. Terus bisa lagi di alat-alat kayu, dulu kan masih lagi booming ya di kayu lapis, terus kayak sawmill. Nah, sekarang ini udah mulai dilarang pemerintah, jadi kayu mulai pada gulung tikar. Itu lagi rame-ramenya tahun 95 nih. Nah, saya banyak berurusan dengan mesin-mesin kayu. Nah, kebetulan sekarang ini karena kayu juga lagi sepi, terus pabrik es juga nggak mungkin tiap orang bikin pabrik es, ya sekedar tahu aja. Karena ini yang lagi booming mesin roasting, ya kita ke mesin roasting. Kalau untuk proses pembuatan mesin yang seperti di belakang ini kapasitas 10 kilo. Ini kalau dikerjakan minimal 3 orang butuh waktu sekitar 5-7 bulan. Kok lama? Ya karena prosesnya ini yang dibuat tuh bukan mild steel, ini stainless. Stainless itu lebih lihat daripada mild steel, lebih mudah dikerjakan. Dari proses pemotongan sampai pembuatan, ngerol segala macam, ngelas, itu butuh waktu. Nah, karena ini kan partnya banyak sekali ya, dikerjakan kita nggak punya peralatan yang canggih kayak orang-orang ini kan sekedar ala kadarnya ya. Jadi kita nggak punya mesin yang bagus, makanya lama. Kalau mesinnya semua serba otomatis ya 3 bulan juga selesai, malah kurang dari 3 bulan udah selesai. Nah, itu prosesnya karena dengan peralatan yang minim, yaitu lamanya dari peralatan, karena semua kerja itu butuh alat. Keunggulannya kalau saya kan kiblatnya Jerman, mesin-mesin Probat yang saya pernah kerjakan jadi engineeringnya, jadi saya tahu persis kalau Jerman pembuatannya pasti awet. Si Jerman ini lebih dulu know-how ya, rancang bangun. Saya nggak usah pusing mikir, jadi udah ikutin aja, karena biar bagaimana si Jerman ini udah yang terbaiknya karena udah diproduksi. Jadi saya nggak perlu banyak eksperimen. Mesin ini bisa dibuat goreng tuh 7-15 menit. Tergantung niatnya yang mau goreng, bisa 15 menit, bisa 10 menit, bisa. Jadi maksimal 7 menit udah matang. Mesin kami sudah nyampe di Malaysia, ada 2 unit. Di Batam, terus di Bintan, terus di Bali, ada di Irian, ada di Makassar, ada di Pandeglang. Di Jakarta udah banyak ya. Ini yang di luar kota ya lumayan banyak. Di Irian aja ada berapa, 10 unit, 5 unit ada di sana. Kalau sekarang saya bikinnya lebih compact, jadi nggak perlu kita bongkar pasang, cukup 1 peti, nyampe di tempat tinggal bongkar peti, colok listrik, colok gas, udah jalan. Jadi saya nggak perlu datang ke tempat yang beli karena kapasitasnya kecil, kecuali yang kapasitas gede baru kita datang ke tempat pembeli. Untuk komentarnya,
tidak ada komentar, karena setelah saya bikinin selama dipakai 20 tahun dipakai, orangnya malah datang kembali repeat order lebih dari 1 unit, sekali pesen tuh 4 unit. Nah, kalau orang nggak percaya dengan kami, nggak mungkin ada repeat order sampai segitu banyak ya, nggak mungkin. Inovasinya sebenarnya kepengen mengembangkan, karena di atas ini masih ada yang namanya turbo roaster, continuous roaster, itu belum saya garap karena merasa saya kan udah tua, terus nggak ada regenerasi, jadi nggak ambisius lagi. Jadi ya mengalir saja lah, karena dengan tidak adanya regenerasi ya kelihatannya mulai nggak ambisius kayak dulu lagi. Ke depan saya akan mencoba membuat pembangkit listrik, karena kebutuhan listrik itu kan sangat dibutuhkan, apalagi ada bengkel itu butuh listrik besar. Kalau kita ngandelin PLN otomatis kan bayarnya mahal. Nah, kita mencoba untuk dengan cara pakai turbin. Ini kan belum berhasil, kita lagi rancang dulu untuk kebutuhan power sendiri. Jadi turbin nanti kita bikin dari tenaga pompa air yang memutar turbin ada flywheel yang disebutnya roda gila. Nah, itu nanti kita mau bikin jadi kayak tenaga kinetik. Jadi kita nggak butuh power apa-apa, hanya dari tenaga air aja yang dipompa, di drive ke turbin memutar flywheel nanti memutar generator mengeluarkan arus nanti di feedback ke pompa. Jadi untuk selanjutnya jadi berdiri sendiri dari keluarannya si turbin itu. Jadi kita nggak butuh PLN lagi. Kalau cara hitung-hitungan dapat, tapi prakteknya kan kita belum wujudkan. Nah, ini kan namanya pengembangan ya. Ya bisa juga gagal, bisa juga berhasil. Harapannya untuk kedepannya kita mengharap ada mungkin yang pemodal gitu, bisa kerjasama ya, karena saya udah tua nggak bisa kerja dengan tenaga ya, kita membantu pemikiran. Jadi apa yang saya pernah pelajari selama ini bisa bermanfaat buat masa depannya buat orang lain. Kalau ini bikinan di sini, tapi yang versi murahnya. Kalau versi murah ini hanya bedanya di cover ini pakai mild steel. Ini mild steel bukan stainless. Kalau dalamnya nanti stainless, hanya dilapisin aja. Kalau luarnya tetap mild steel. Ini cover 1 kilo yang saya buat sesuai dengan apa yang saya pelajarin dari mesin Jerman ya. Kalau mesin ini teknologinya di atas drum, ini sebutnya drum roaster, pemanasnya ada di bawah drum. Kalau yang ini pemanasnya terpisah, sebutnya hot air. Jadi kalau mesin ini belum banyak orang yang buat ya, ini sulit, butuh ketelitian, butuh hitung-hitungan yang tepat. Kalau enggak nanti problemnya apa, matengnya belang, terus kalau salah bikin kopinya pecah. Karena ini yang mutar bukan drumnya, ini drumnya diem, yang muter agitatornya, ini sendoknya yang muter ya. Beda jauh sama ini, kalau ini drum yang muter. Nah, kerugiannya drum ada statis, ada dinamis, pasti ada gap. Kalau gapnya kerenggangan, kopinya turun. Kalau kerapetan, macet. Nah, itu kerugiannya di drum. Kalau ini nggak ada hambatan sama sekali. Ini untuk jangka panjangnya, kalau memang anjuran kami sih, ini lebih baik. Nah, yang ini sama kayak yang di luar, cuman bedanya kalau ini pakai cover. Nah, ini pakai cover. Terus kapasitasnya lebih besar. Ini 20 kilo per bed. Secara panel apa semua sama. Ini tombol-tombol buat pengoperasiannya. Ini
Ini otomatis nanti nutup sendiri. Ini drum, mutar drumnya. Jadi agitatornya mutar, lihat dari sana kelihatan. Kalau yang ini namanya drum roaster. Yang muter drumnya bukan sendoknya ya. Kalau yang tadi yang gede ini yang muter sendoknya. Kalau ini panasnya langsung di bawahnya drum, dipanasin. Jadi sebutnya direct air. Jangan lupa subscribe Lentera 3, dan kalau ada peminat yang mau berhubungan dengan mesin-mesin ini bisa hubungi kami.